Di machine learning itu ada beberapa algoritma yang bisa kita gunakan tergantung dari paradigmanya apa dan tujuannya untuk apa. Di video ini saya akan bahas salah satu algoritma yang paling tua, naive Bayes. Apa itu naive Bayes dan gimana cara kerjanya? Jadi, algoritma naive Bayes itu salah satu algoritma machine learning yang masuk ke dalam paradigma supervised learning khusus untuk klasifikasi saja. Kalau yang belum tahu apa itu supervised learning dan klasifikasi, coba lihat video sebelumnya. Cara kerja naive Bayes itu sederhana sekali ya. Dia hanya menghitung nilai probability fitur datanya terhadap semua kelas-kelasnya. Contoh sederhananya, kita punya data, di sini ada data riwayat seseorang itu layak untuk mendapatkan kredit atau enggak. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, ada beberapa istilah yang perlu diketahui ya. Yang pertama itu ada kelas. Jadi yang disebut dengan kelas itu ini. Si kredit ini tuh disebutnya kelas. Di sini ada dua kelas, ada kelas ya dan kelas tidak. Kelas ini kita bisa ibaratkan adalah kunci jawaban ya. Di sini kan udah ada kunci jawaban ya. Ini adalah riwayat seseorang atau riwayat orang-orang yang layak untuk mendapatkan pinjaman atau enggak. Nah, nanti kalau misalkan seandainya ada data baru, misalkan di sini ada data ke-26, di sini misalkan dia dagang, terus ini kan ketiganya adalah riwayat kreditnya lancar dan lebih dari 3 tahun ya, lebih dari 2 tahun ya. Nah, ini apa di sini tuh ya? Dia itu layak mendapatkan kredit atau enggak. Nah, yang ini kelas ya, saya ulang. Yang ini itu kelas ya. Kredit ini adalah kelas, ada kelas ya dan ada juga kelas tidak. Nah, yang jenis usaha, riwayat kredit dan lama usaha ini disebutnya adalah fitur atau non-kelas, itu disebutnya dengan fitur atau variabel atau juga dimensi. Cara kerja naive Bayes itu tinggal menghitung berapa nilai probability setiap fitur ini terhadap kelasnya. Jadi fitur ini terhadap kelas ini dan kelas ini. Di sini kan fiturnya yang fitur jenis usaha nilainya ada pertanian, ada kuliner, ada jasa, ada dagang. Nah, nanti ini tinggal ditulis aja berapa nilai probability-nya masing-masing jenis usaha dan berapa probability riwayat kredit dan berapa probability nilai lama usaha terhadap kelas ya dan terhadap kelas tidak. Ini juga sama ya. Jenis usaha juga sama terhadap kelas ya dan kelas tidak. Termasuk ini ya, probability kelasnya juga dihitung. Nanti tinggal dikalikan saja. Nilai probability kelas itu dikali dengan nilai probability fitur ya. Contoh misalkan kita mau menghitung data, misalkan tadi ada data baru ya, 26 dia dagang terus lancar lebih dari 2 tahun. Nah, nanti ini kita prediksi ya, atau kita klasifikasi dia ini tuh layak dapat kredit atau enggak. Kita harus hitung dulu beberapa nilai probability-nya. Cara menghitung probability itu sebenarnya gampang ya. Jadi misalkan nih kita punya total kelas, di sini kan total kelasnya kita hitung dulu ada 25 ya. Total kelasnya itu di total seluruh data ya. Di sini ada total seluruh data ada 25, berarti kita tinggal tulis aja total kelasnya 25. Kalau pakai Excel tinggal pakai Konta aja, gampang. Lalu total kelas I-nya ada berapa? Di sini saya sudah hitung dan totalnya itu ada 14 ya. Lalu total kelas tidaknya itu ada 11 ya. Nah, kita tinggal hitung aja berapa probability kelas ya dan berapa probability kelas tidak. Tinggal di 14 dibagi total kelasnya kan 25 ya. 14 dibagi 25 aja berapa? Sini nilainya berarti 0,56 ya. Lalu untuk probability kelas tidak itu tinggal 11 dibagi 25, nilainya 0,44. Nah, ini probability kelasnya kita sudah dapatkan. Ini disebut dengan probability prior. Selain probability prior, kita juga harus menghitung nilai probability masing-masing fiturnya. Di sini kebetulan ada 3 fitur ya, ada jenis usaha, ada riwayat kredit dan ada lama usaha. Pertanian yang masuk ke dalam kelas ya itu ada 7 gitu. Terus yang masuk ke dalam kelas tidaknya ada berapa? Di kelas tidak itu ada 2 ya. Lalu kita akan hitung juga untuk kuliner, jasa dan dagang. Kebetulan di sini saya udah hitung. Yang kuliner yang ada di kelas ya itu ada 3, yang tidaknya itu ada 4 ya.
di data ini, di data yang ini. Terus yang jasa itu ada 2, yang tidaknya ada 4, dagang itu ada 2, tidaknya itu ada 1. Nah, probability-nya, menghitungnya, yang pertanian totalnya kan ada 7 ya yang ini ya. Jadi cara menghitungnya itu tinggal 7 dibagi nilai yang ini. Kenapa yang ini? Karena kelas Y-nya itu totalnya ada 14. Jadi 7 dibagi 14 itu berapa? Di sini 7 bagi 14 itu 0,5 setengah ya. Lalu hitung juga untuk kelas tidaknya. Kelas tidak berarti kan tinggal 2 dibagi dengan 11. Jadi kelas tidak itu 2 dibagi 11 itu hasilnya 0,182 gitu. Nah, yang kuliner juga sama. Kita hitung juga yang kuliner. Jadi 3 dibagi 14 itu 0,214. Jadi 0,214. Sedangkan 4 dibagi 11 itu 0,364. 2 dibagi 14 itu 0,143. 4 dibagi 11 itu 0, tadi ya sama ya 0,364. Lalu yang ini 2 dibagi 14 tadi sama berarti 0,143. 1 dibagi 11 berarti 0,091. Dari sini kita udah dapatkan nilai probability dari fitur usaha. Selanjutnya kita hitung juga nilai probability yang riwayat kredit ya sama lama usaha. Caranya itu sama ya, seperti kita menghitung nilai fitur untuk jenis usaha. Lancar yang masuk ke dalam kelas ya itu ada 5 yang baru ya, jadi kita hitung aja di sini ya. 1 2 3, terus ini enggak ya, terus ini enggak, 4 berarti ya. Terus mana lagi yang lancar? Ini enggak ya. Sana lagi, nah ini enggak, ini nah 5 ya. Sorry, ini masuk ya. Jadi di sini lancar 5 gitu. Ini totalnya 5 dan total tidak ada 6 ya. Untuk baru ada yang dimasuk ke dalam kategori ya ada 5 dan ada di sini ada 4. Untuk macet ada 4, di sini ada 1 gitu. Nah, nilainya nanti tinggal dibagi aja. 5 dibagi 14 ya, 5 bagi 14 itu hasilnya 0,357. 5 bagi 14 juga hasilnya sama ya, 0,357. Lalu 4 dibagi 14 juga hasilnya 0,286. Sedangkan untuk kelas 3 6 dibagi dengan 11 ya. 6 bagi 11 itu 0,545. Terus di sini 0,364 ya. Ini hasilnya dari 4 dibagi 11, lalu ini 1 dibagi 11 hasilnya 0,091. Fitur kedua udah selesai. Kita tinggal fitur terakhir nih, ada 3 yang kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun totalnya dari sini ya, kalau dihitung yang masuk ke dalam kategori kelas ya itu ada 8, yang tidak masuk ke dalam, yang tidak dapat kredit atau kelas tidak itu ada 7. Di yang lebih dari 2 tahun di sini ada 6 dan di sini ada 4 gitu. 8 dibagi dengan 14 itu hasilnya 0,571. 6 dibagi 14 itu 0,429. 7 dibagi 11 itu 0,636. Lalu 4 dibagi dengan 11 itu 0,364. Ini
fitur ketiga lama usaha. Karena cuma ada 3 fitur, jadi sudah selesai kita menghitung semua nilai probability semua fitur untuk masing-masing kelas. Nah, yang ini itu disebut juga yang nilai-nilai probability ini, yang nilai probability ini dari sini ke sini, ya ini kan semua fitur ya, disebut juga likelihood ya, pakai i, likelihood. Ini semua fitur ini sebutnya likelihood, sedangkan fitur probability kelasnya disebut dengan probability inferior. Nah, untuk melakukan prediksinya ini gampang, tinggal kita kalikan saja. Ini berapa? Nah, ini nilainya dagang, ini nilainya berapa dikali lancar berapa dan lebih dari 2 tahun berapa. Nah, kita coba hitung dagang. Di sini kan kelasnya ada 2, ada ya dan tidak. Nah, untuk kelas ya kita hitung nilainya berapa, dan untuk kelas tidak kita hitung nilainya berapa. Nilai priornya dulu kita masukkan. Yang ya itu berarti 0,56 dikali dagang di kelas ya. Dagang di kelas ya itu berarti ini ya, 0,143 dikali lancar di kelas ya. Lancar di kelas ya itu yang ini berarti ya 0,357 dikali lebih dari 2 tahun di kelas ya. Lebih dari 2 tahun di kelas ya itu ini 0,429. Hasilnya 0,012. Nah, sekarang kita hitung dulu nilai untuk kelas tidaknya ya. Kita masukin nilai priornya 0,44, berarti sini 0,44 dikali dagang di kelas tidak 0,091 dikali lancar di kelas tidak, berarti yang ini ya, yang ini kali dengan 0,543 dikali lebih dari 2 tahun di kelas tidak. Lebih dari 2 tahun yang ini berarti di kelas tidak, berarti yang ini 0,364 sama dengan hasilnya 0,008. Nah, kita udah dapetin nilai probability untuk kelas ya dan kelas tidak. Ini tinggal dibandingkan saja. Ini tuh 0,012 dengan 0,008 itu lebih besar yang mana? Ya, antara ya, apakah ya nilai ya lebih besar dibanding tidak? Ya, karena di sini nilainya yang ini ya lebih besar, berarti sama dengan ya. Nah, berarti data ini yang dagang, lancar dan lebih dari 2 tahun ini tuh secara prediksi berarti dia layak untuk mendapatkan pinjaman. Seperti itu. Itu cara kerja naive Bayes ya. Jadi sangat sederhana sekali ya. Jadi kita hitung nilai probability-nya aja, terus tinggal dikalikan. Nah, problem di model ini itu gimana kalau seandainya ada satu nilai yang nggak muncul di kelas tertentu. Misalnya di kelas dagang ini ya. Di kelas dagang ternyata yang ini, yang jenis usaha dagang, berarti yang ini ya. Yang ini gimana seandainya di kelas ya itu nggak pernah muncul di sini, di sininya itu 0 ya, di sininya itu otomatis di sini jadi 3 ya, 0,3, dan nilai probabilitasnya itu di sini jadi 0 ya, yang 0,143 ini jadi otomatis jadi 0. Dan di hasil akhir ya, yang ini kan otomatis jadi 0 gitu ya. Yang ini jadi 0 dan hasilnya otomatis juga jadi 0 gitu. Nah, berarti kalau kayak gini ya, ini 0, ini 0,008, jadi prediksinya berubah. Yang harusnya dia dapat kredit tapi ternyata nggak dapat kredit ya. Jadi di sini hasilnya bukan ya lagi, tapi tidak. Gimana kalau misalnya kayak gitu? Jadi kan kayak
rasa nggak adil ya gitu. Jadi nggak adil gimana? Di sini kita punya nilai 0,056, kita punya nilai 0,357 dan 0,429 itu terasa seperti nggak ada artinya gitu, karena di sini kan udah ada 0, jadi setiap bilangan yang dikalikan 0 pasti 0 gitu ya. Jadi ini tuh nggak punya, kayak nilai-nilai ini tuh kayak nggak punya arti apa-apa. Nah, hasilnya jadi 0. Nah, gimana cara mengatasi ini? Nah, jadi para peneliti juga ya udah memikirkan hal ini ya. Cara mengatasinya itu di naive Bayes itu sering disebut dengan smoothing ya, atau istilah lainnya itu disebut dengan Laplace smoothing ya. Nah, gimana cara perhitungan naive Bayes dengan smoothing? Kita akan bahas di video selanjutnya.